Oke, saya saat ini bersama dengan Kak Given. Halo, Kak Halo. Given, apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Dahsyat. Haleluya. Haleluya. Oke, langsung aja, saya mau tanya nih tentang gereja yang menjangkau atau gereja yang mau peduli untuk jiwa-jiwa. Karena hari-hari ini kan isunya banyak gereja-gereja yang mungkin kalau kita lihat mereka sudah tidak lagi kembali kepada panggilan Tuhan. Justru banyak gereja-gereja yang mungkin ada dalam situasi yang nyaman, dalam situasi yang nggak apa-apa, yang penting ini gereja udah settle, udah baik, udah nggak perlu lagi jangkau jiwa Kak atau bagaimana. Jadi menurut Kak Kivan, pandangan tentang gereja hari-hari ini seperti apa kira-kira? Puji Tuhan. Ya, Menurut saya gereja adalah sebuah esensi di mana kasih Kristus itu harus diimplementasikan. ya, Karena hari ini wadah gereja, apalagi dalam bentuk organisasi, sementara kehilangan esensi yang sebenarnya. Ada hal yang hilang hari-hari ini yang saya lihat adalah sebuah kesatuan tubuh Kristus, di mana gereja pada esensinya harus menjawab ya, doa Yesus dalam Yohanes 17 agar kita menjadi satu. ya, ya. Tapi sayang waktu saya hari ini masuk di dalam dunia pelayanan, saya Doni tadinya orang profesional. Profesional. Basic saya dulu dan cita-cita saya menjadi seorang pengacara. Apalagi khususnya di kota Manado. Dan akhirnya Tuhan bawa saya, panggil saya di dalam satu pekerjaan Tuhan yang mulia, yaitu menjawab doa Yesus. Saya jadi hamba Tuhan bukan cuma sekedar menjadi seorang gembala, tapi saya hadir hari ini untuk menjawab doa Yesus. Dan hari ini saya begitu optimis pada generasi muda, karena saya lihat sebuah kesatuan gereja akan muncul pada sebuah generasi yang baru, di mana ada sebuah kebangkitan generasi yang baru untuk membawa hidup mereka di dalam sebuah panggilan, yaitu menjawab doa Yesus. Jadi hari ini yang hilang adalah sebuah kesatuan tubuh Kristus. Ya. Seperti itu. Jadi gereja dipanggil untuk menjadi jawaban Ya, bagi doa Yesus. yes. Tapi hari-hari ini seperti yang disimpulkan dari Kak Kifan, mungkin nggak semua ya, tapi kebanyakan kita bisa lihat bahwa hari-hari ini kan gereja itu bentrok satu dengan yang lain. Kira-kira kenapa? Apa yang salah dengan gereja hari-hari ini? Kenapa sampai gereja A dan gereja B bisa bentrok? Apa yang salah? Apakah jemaatnya yang salah atau full timernya atau apa yang salah menurut Kak Given nih? Coba, karena hari-hari ini saya juga melihat bahwa gereja A dengan gereja B, mungkin ini nggak semua ya, tapi kebanyakan pemandangan yang kita bisa lihat bahwa hari-hari ini gereja sulit untuk bersatu. Benar. Menurut Kak Given, apa yang menjadi alasan gereja itu sulit untuk bersatu hari-hari ini? Ada satu hal yang saya temukan di sini, yaitu melatar belakangi semua hal sehingga sulitnya gereja bersatu, apalagi pemimpin-pemimpin rohani. Karena ego, karena visi, karena untuk mempersatukan tubuh Kristus, kita belajar bukan dari siapa-siapa, tapi dari Yesus. Yesus pernah berkata begini di Taman Getsemani, Tuhan, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, tetapi sekali lagi bukan kehendakku, melainkan kehendak yang terjadi. Hari ini mau ndak kita mementingkan kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan di atas segala-galanya, bukan kehendak kita. Setiap manusia diberikan hak, yaitu kehendak bebas. Free will yang ada pada kita adalah sebuah hal yang demokrasi yang diberikan Tuhan bagi setiap manusia, yang tidak bisa diintervensi Tuhan. Itu kembali lagi ke personal kita. Makanya ini sangat
penting bagi setiap pemimpin hari ini. Ya. Pastor Doni seorang pemimpin, masih muda, saya juga begitu. Ya. Kami menggembalakan orang-orang muda. Bagaimana kita terus melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Kadang setiap kita memiliki ego, bahkan ada keinginan kita. Ya, ya. Bagaimana kita mematahkan semuanya waktu kita sadar apa yang Tuhan inginkan bagi kota ini. Apa yang Tuhan inginkan bukan bagi pelayanan kita, tapi bagi kota ini. Karena kita dibuang, ditaruh di kota Manado. Ya. Ada pekerjaan yang besar yang harus kita kerjakan. Saya cerita sedikit Doni. Ya. Saya tahun 2016 titik balik saya. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa mengasihi Tuhan. Latar belakang mereka kebanyakan bukan teologi, tapi preman yang mengalami encounter dengan Tuhan. Waktu mereka mengalami perjumpaan pribadi, mereka begitu radikal. Ya. Dan saya bertemu dan gabung dengan mereka di dalam pelayanan. Penjara-penjara, dimanapun Tuhan bawa. Dan satu ketika, ada satu hamba Tuhan dari Papua, dari Jayapura, namanya Naomi. Orangnya perempuan kecil. Dia bilang, Kifan, kamu mau ndak berdiri bagi kotamu? Saya waktu itu di 2016, saya hanya bilang mau. Dan dia bilang apa? Kamu harus berdiri untuk memutuskan jalur perdagangan perempuan keluar kota. Dan membawa kembali generasi muda untuk menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Saya pikir ini main-main Doni. Yeah. Ternyata waktu saya bilang saya siap bersedia. Mulai 2016 itu Tuhan membawa saya untuk mengenal sebuah pelayanan di kota ini. Saya dulu orang yang terlibat di satu profesi yang profesional, yaitu di dunia peradilan sebagai seorang pengacara. Saya memang bukan pengacara yang hebat waktu itu, saya baru magang. Tapi saya tahu bagaimana keadaan di dalam peradilan. Tapi semenjak saya masuk lebih dalam di dalam ruang pelayanan, dunia pelayanan, saya temukan hal yang paling miris. Bahkan saya bisa pakai kalimat ngeri. Kenapa? Kalau orang-orang jahat melakukan kejahatan, Ya. itu sah-sah saja, wajar, Normal, bisa diterima. Tetapi orang yang benar, kelihatan benar, dan akhirnya di dalam pelayanan mereka melakukan kejahatan dengan sengaja. Itu yang saya lihat, saya temukan. Saya bilang bukan main. Saya pikir di Indonesia daerah konflik itu hanya Aceh, Papua. Tapi setelah saya kenal dunia pelayanan, daerah konflik yang paling parah itu sebenarnya di kota Manado. Kenapa? Kalau daerah konflik pada umumnya itu saling bunuh secara fisik. Makanya jelas akan temukan siapa pelaku. Ya. Tapi di kota ini kejahatan itu dimulai dari orang-orang yang mengerti kebenaran. Di sana mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Akhirnya sulit untuk melihat tubuh Kristus itu bersatu. Ya. Malahan yang saya paling secara hati nurani saya yang paling saya sedih, ada orang-orang yang mau bertobat, ada orang-orang akhirnya bertobat. Mereka bisa dikatakan bayi rohani. Waktu mereka masuk dalam satu pelayanan, satu wadah, mereka tidak mengalami kasih, mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani. Malah sebaliknya, bayi rohani itu mati dengan cepat karena melihat retaknya kesatuan tubuh Kristus. Dan saya melihat hari ini, pandangan rohani saya, tubuh Kristus di kota Manado lumpuh. Ya. Lumpuh. Sekalipun Itu hanya aktivitas. Ya, dilihat orang kita kantong Kristen. Ya. Banyak orang-orang Kristen, gereja di mana-mana. Ya. Tapi lumpuh. Ya.
itu secara geografis rohani kelihatan kita kantong Kristen. Kenapa? Gereja di mana-mana. Kita salah satu daerah yang berkembangnya Injil di tanah Minahasa, di kota Manado, begitu dikenal akan sampai ke luar negeri. Tapi di dalam hari ini pemimpin kehilangan bukan visi tapi esensi. Ini sebuah impian Yesus. Kita sebagai hamba Tuhan seharusnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Apalagi ini apa yang Tuhan doakan. Yesus berdoa untuk kita satu. Biarlah mereka bersatu. Ya. Tapi hari ini minta maaf. Pemimpin gereja menggagalkan doa Yesus karena ego dan kepentingan. Golongan kelompok. Ya. Sehingga mereka tidak menyadari aktivitas tidak membawa gereja untuk bersatu. Bahkan pelayanan sekeren apapun, mujizat sehebat apapun, itu tidak membuat sorga bertepik sorak. Tapi satu jiwa itu membuat sorga bertepik sorak. Tapi hari ini jiwa satu pindah ke gereja satu, kecewa dengan gereja A pindah ke gereja B. Mereka ingin mencari di manakah mereka bisa bertumbuh, mengalami Tuhan, mengalami hal-hal yang mereka sadar bahwa Yesus itu mengasihi mereka. Tetapi ini tidak. Hari-hari ini gereja kehilangan kepercayaan Ya, dari orang-orang yang mau untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena memang kadang, sorry ya Kak, saya potong. Kadang memang, ya kita akui, kita semua sadari sepakat bahwa tidak ada gereja yang sempurna. ya, Tapi kadang banyak orang berlindung di balik nggak ada gereja yang sempurna. Sehingga memaklumkan atau memberikan sebuah sebuah kompromi kecil bahwa gereja nggak apa-apa buat salah, atau ya namanya kan nggak ada yang sempurna. betul. Sehingga banyak orang yang terus tinggal dalam kegagalan, terus tinggal dalam hal-hal yang salah. Yang saya lihat memang gereja seperti yang Kak Kifan bilang, Ya, banyak sekali hari-hari ini oknum-oknum pemimpin yang mereka terlalu mengedepankan ego mereka, mengedepankan ambisi pribadi mereka, sehingga apa yang terjadi, gereja bukan sama-sama main tim, tapi justru sama-sama berkompetisi. ya, Sekalipun kita dalam satu tim yang sama. betul sekali. Ya, jadi menurut Kak Kifan nih, bagaimana kiranya supaya gereja hari-hari ini mereka bisa bersatu? Kira-kira, karena udah banyak sekali gereja-gereja yang kita bisa lihat, gereja A sindir gereja B, gereja pendeta A sindir pendeta B, jemaat A sindir jemaat B, sehingga bukan malah menjadi satu keluarga di dalam Kristus, justru menjadi satu blok-blok yang justru berperang, saling menjatuhkan, saling justru merampas, saling pokoknya saling bersaing dengan secara tidak sehat. Bagaimana kira-kira menurut Kak Given, apa yang harus kita lakukan nih sebagai anak-anak Tuhan? Di sini juga banyak pasti anak-anak Tuhan yang nonton. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya gereja bersatu? Ada satu firman yang menyentuh hati saya. Ya. Waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria sebagai seorang gadis pada saat itu tiba-tiba diberikan sebuah tanggung jawab moral pada zaman itu, bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Ya, tidak mudah. Dan namanya dia Yesus. Sedangkan dia belum menikah. Iya. Statusnya masih, orang Manado bilang cewek, ya kan? Tapi dia berkata seperti ini, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti perkataanmu itu. Kalau semua pemimpin berkata seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti kehendak Tuhan, gereja pasti bersatu. Sederhana itu, sesederhana itu. Gereja pasti bersatu karena yang mereka lakukan adalah sebuah keputusan Tuhan, kehendak Tuhan. Mau enggak pemimpin merendahkan hati? Rasul Paulus bilang, kalau aku mau berkenan kepada manusia, berarti bukan hamba Tuhan. Saya hamba manusia, tapi saya hamba Tuhan.
Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tidak tercengang dengan pelayanan seperti apa hari ini. Ya. Bahkan Tuhan bilang begini, mereka bernubuat demi namaku, mereka mengusir setan demi namaku, mereka menyembuhkan orang sakit demi namaku. Tapi ayat selanjutnya bilang apa? Hanya engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa akan menjadi penjahat. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan, kita ini hanya pakai nama Yesus untuk sebuah kepentingan organisasi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok. Karena nama ini sangat berkuasa, nama ini terlalu indah, nama ini terlalu hebat. Makanya Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Orang yang dikenal Tuhan bukan pelayanannya hebat, bukan pelayanannya berdampak, tapi pelayanan yang mau melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Ya. Hari ini mau ndak pemimpin gereja merendahkan hati, menjawab doa Yesus supaya kita menjadi satu tubuh yang kepalanya Kristus, yang mengepalai semuanya. Kau akan melihat lawatan Tuhan, kau akan melihat hal-hal yang supranatural akan terjadi bagi kota ini. Tapi Doni, saya optimis ada generasi berikut yang akan dibangkitkan Tuhan. Mungkin mohon maaf, mungkin hari ini masih sulit. Tapi saya mau sampaikan, kita berdua masih muda. Kita berdua akan mencapai sebuah pekerjaan Tuhan yang besar untuk 1 sampai 2 dekade ke depan. Di sana akan terjadi kebangkitan besar bagi kota ini, bahkan bagi bangsa ini. Karena pembalikan keadaan itu akan terjadi. Hal yang akan lebih baik pasti akan terjadi. Orang-orang bilang keadaan dunia semakin lama akan menjadi semakin buruk. Tapi itu kata orang dunia. Tapi kita akan berkata keadaan ke depan akan menjadi lebih baik. Bagi generasi kota ini, bahkan bagi Indonesia. Haleluya. Haleluya. Gereja harus bersatu. Amin. Gereja harus bangkit, terutama pemimpin-pemimpin harus punya pola pikir harus punya hati untuk benar-benar mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata bahwa kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Hari-hari ini memang banyak mungkin orang-orang pemimpin-pemimpin yang mereka kehilangan esensi dari sebuah panggilan, yaitu untuk bersatu, yaitu untuk bekerja sama. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi pemancing manusia, tapi penjala manusia. Dan gak ada penjala yang mereka kerja sendiri. Enggak. Penjala itu mereka harus kerja tim. Tidak akan pernah menangkap ikan yang banyak kalau kita cuma jadi orang yang mau mancing mania sendiri. Nggak akan pernah terjadi penuaian yang besar kalau revival kita hanya kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. That's why gereja harus bersatu. Sekarang bagaimana dengan gereja yang hari-hari ini? Yang saya lihat ini menjadi sedikit keresahan di hati saya. Tidak pernah berhenti dengan pembangunan gereja. Kalau kita lihat saya beberapa bulan akhir-akhir ini dari sekarang, saya renungkan satu hal bahwa begini. Kenapa gereja tidak pernah berhenti dengan satu program, yaitu program pembangunan gereja? Gereja sudah jadi dibangun lagi. Gereja sudah jadi dibangun lagi. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan pembangunan kalau memang itu kapasitasnya sudah tidak memungkinkan. Tetapi karena kalau kita lihat sekarang Kak Given, program gereja yang tidak pernah ada hentinya sampai detik ini yang saya lihat adalah pembangunan. Sementara ada Alkitab bilang, waktu murid-murid membanggakan, mereka kagum dan takjub tentang bait Allah yang berdiri megah, Tuhan bilang, janganlah kamu bermegah tentang hal itu, karena suatu waktu aku akan meruntuhkan itu. Justru kalau yang kita lihat, gereja hari-hari ini bekerja keras. Ayo kita bangun lebih besar lagi. Kita pasang LED, kita pasang lighting, kita taruh sound yang terbaik.
Udah jadi kita pasang lift, kita tambah lagi, sementara mati dalam penginjilan. Tidak ada program yang secara benar-benar yang besar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Justru terus upgrade gereja, bahkan ada banyak gereja yang saya lihat sudah proper sebenarnya. Tidak menjadi suatu hal yang urgensi, hal yang urgent untuk dibangun. Beda cerita dengan gereja-gereja yang memang jemaat sudah full kapasitasnya. Bagaimana pendapat Kak Given tentang gereja yang fokusnya hanya membangun tanpa mementingkan atau tanpa untuk taruh concern atau perhatian yang khusus terhadap membangun gereja yang Tuhan mau sebenarnya, itu jiwa-jiwa atau menjangkau jiwa. Bagaimana pendapat Kak Given? Saya berikan kesempatan karena ini pembahasan yang mungkin banyak pendeta tersinggung. Iya, saya mau sampaikan pertama, kamu harus siap. Ya. Karena ini podcast dari Pastor Doni. Ya, mungkin saya akan dibully setelah ini. Iya, tapi saya senang. Banyak akan panas. Kamu sebagai anak muda kritis. Kita harus kritis. Ya. Saya bukan membawa kamu untuk melawan arus. Jangan. Hari ini kita harus kritis untuk melihat keadaan kota kita. Saya orang profesional yang Tuhan tarik untuk melihat kota ini secara rohani. Makanya kita perlu untuk kritis melihat keadaan ini. Gereja adalah saya dan saudara. Saya dan Doni adalah gereja. Tuhan bilang begini, Yesus bilang rombak bait Allah ini. Gitu. Akan kubangun kembali dalam waktu 3 hari. Semua bentuk ornamen gereja, semua bentuk liturgi, semuanya itu tidak membangun rohani. Makanya lihat, penginjilan yang seharusnya adalah sebuah agenda amanat agung, itu tidak dikerjakan. Yang dikerjakan justru membangun gereja. Atau seperti apa? Pembangunan gedung itu penting. Tapi jangan lupa, Yesus itu datang untuk membangun sebuah bangunan, yaitu bangunan rohani. Sampai dia berkata, di atas batu karang ini akan kudiringat jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Ini bukan berbicara gedung secara fisik, tetapi sebuah kehidupan rohani yang ada di dalam kita. Doni, rohmu akan ada sampai selama-lamanya, tetapi tubuh fisikmu akan kembali dikuburkan, kembali ke abu, debu, dan tanah. Jadi orang-orang yang mati itu mereka tidak hilang, tapi mereka berpindah tempat. Yang hilang tubuh jasmani kita. Itu yang mereka lupa hari ini, bahwa membangun hal yang paling kekal adalah kehidupan rohani. Tapi hari ini gereja tidak konsen dengan hal itu. Konsen dengan bentuk fisik, konsen dengan pola organisasi. Yang akhirnya bayi-bayi rohani mengalami kematian. Orang-orang yang baru bertobat, akhirnya kenapa? Dicederai dengan keretakan gereja. Lumpuhnya tubuh Kristus. Anggota tubuh tidak bergerak. Bahkan saling cubit, saling menyakiti. Makanya kehilangan sebuah kebangunan rohani. Gereja tidak hadir di sana untuk menyembuhkan luka mental anak-anak muda, luka mental orang-orang yang mengalami kekecewaan di masa lalu. Bahkan waktu mereka datang di satu tempat, mereka pun dilukai oleh hamba-hamba Tuhan. Itu yang saya lihat. Makanya hari ini saya bukan tidak optimis, tapi saya percaya, saya optimis akan datang sebuah kebangkitan yang besar lewat generasi yang baru. Beban ini ada di pundak Pastor Doni dan saya dan teman-teman yang lain yang mau bergerak dengan hati Tuhan, ingin melihat sebuah kebangkitan generasi yang baru. Kalau kota ini tidak lumpuh, tubuh Kristus bergerak sebagaimana mestinya sebagai anggota tubuh, tidak ada jalur trafficking terbuka, tidak ada perdagangan perempuan, tidak ada aplikasi micet,
Itu tidak ada ormas-ormas pakai anak-anak muda untuk bergerak dengan kepentingan mereka. Tidak ada. Semua itu mereka dibawa dalam satu kepentingan. Ya. Bukan untuk kepentingan Tuhan, semua untuk kepentingan politik, kepentingan hal-hal yang lain. Makanya mau ndak gereja untuk merendahkan hati, mau ndak pemimpin untuk merendahkan hati, menjawab doa Yesus supaya gereja menjadi satu. Ya. Haleluya. Haleluya. Memang itu yang menjadi permasalahan utama hari-hari ini. Saya bukanlah orang yang anti dengan pembangunan gereja. Kalau itu suatu urgensi, suatu hal yang memang harus ya. Oke, saya pun punya kerinduan untuk membangun gedung karena untuk kita beribadah. Tapi memang hari-hari ini yang saya lihat tentang standarisasi keberhasilan pelayanan seseorang. Mungkin bagi saya ini juga yang menjadi salah satu pemicu kenapa banyak hamba-hamba Tuhan pada akhirnya jadi goyang. Karena ada suatu standarisasi yang tidak tercatat di Alkitab, tapi selalu dilakukan oleh banyak oknum-oknum pelayan-pelayan Tuhan tentang hamba Tuhan yang berhasil. Mulai lahir kelompok-kelompok orang yang berkata bahwa ini hamba Tuhan sukses, ini hamba Tuhan berhasil, dan ini hamba Tuhan yang mungkin biasa saja. Dan keberhasilan, kesuksesan dari seorang hamba Tuhan dinilai dari seberapa besar gerejanya, seberapa banyak jemaatnya, seberapa mewah gerejanya, seberapa mewah kendaraan dari seorang hamba Tuhan yang dia pakai. Mungkin kalau kita cuma naik motor, orang mungkin tidak akan bilang bahwa kita hamba Tuhan yang sukses. Mungkin kalau followers kita hanya 200, 500, 1000, orang akan bilang oh ini belum berhasil. Sementara kalau hamba Tuhan followersnya sudah jutaan, oh ini hamba Tuhan berhasil. Sehingga banyak hamba-hamba Tuhan yang saya lihat goncang, mereka merasa mereka nggak berhasil, sehingga memicu semangat mereka bukan memicu untuk menjangkau jiwa, tapi justru memicu untuk bangun gereja supaya dinilai berhasil. Mungkinkah seperti itu? Karena nggak tahu kalau Kak Kevin pernah temui orang-orang yang wah hamba Tuhan sukses ini. Tapi kalau hamba Tuhan dari pedalaman jemaat cuma 3, tidak dibilang hamba Tuhan sukses. Tidak menjadi kayak trend center bahwa oh ini hamba Tuhan luar biasa. Tapi kalau dia sudah terbang ke sana ke sini, oh ini hamba Tuhan hebat ini. Hamba Tuhan luar biasa. Kalau dia tidak pimpin organisasi besar, dipandang kayak kurang afdol. Tapi kalau dia sudah jadi ketua organisasi, wah dilayaninya mari Pak, mari. Seperti apa pandangan Kak Given tentang standar yang dibangun tanpa ada arahan dari Tuhan sebenarnya. Penilaian hamba-hamba Tuhan. Mungkin kita perlu klarifikasi di sini bahwa jangan pernah menilai keberhasilan hamba Tuhan dari apa yang dia pakai, ya enggak? Ya silakan Kak Given, gimana nih pendapatnya? Kalau berbicara standar keberhasilan hamba Tuhan, bukan dilihat seberapa megah gedung gerejanya, seberapa hebat semua sumber daya manusia di dalamnya, fasilitas-fasilitas yang mendukung. Itu bukan standar. Standar hari ini, bagaimana kita terus melakukan apa yang Tuhan mau. Bonus itu merupakan anugerah. Gedung yang besar itu anugerah. Peralatan yang mantap, yang canggih, yang mewah, yang hebat, itu anugerah. Itu anugerah. Ada satu hamba Tuhan besar di Indonesia yang memiliki gereja yang mewah, pelayanan yang berkembang luar biasa, pelayanan yang mencapai sebuah pencapaian yang sangat besar. Tapi di ujung hidupnya dia sadar bahwa semua yang dia capai itu bukan sesuai dengan hati Tuhan. Dan Doni tahu, yang menyadarkan hamba Tuhan ini bukan penginjil besar, bukan hamba Tuhan dari luar negeri, tapi yang menyadarkan hamba Tuhan ini adalah anak kecil
yang berkata, kamu bertobat. Oh. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Dari mana engkau Tuhan dapat? Ingat pelayanan awal. Dan hamba Tuhan ini sadar. Dan dia kembali ke pelayanan awalnya. Mengunjungi rumah-rumah orang-orang miskin. Sampai dia dipanggil pulang. Rasul Paulus pernah bicara di Korintus. Ingat dari mana engkau awal mula dipanggil, ditangkap Tuhan. Saya hari ini jadi gembala. Tapi saya terus menginjil. Saya terus datang ke rumah-rumah. Saya masih datang di penjara-penjara. Saya masih datang di rutan lapas. Sampai hari ini saya setia dengan itu. Karena Doni pernah bilang begini, saya tidak mencari mimbar, tapi saya mencari jiwa. Karena itu Yesus. Yesus bilang, belajarlah daripadaku. Gaya Yesus seperti itu. Makanya waktu ada pelayanan-pelayanan yang murni, pelayanan-pelayanan yang tulus, itu akan menjadi ancaman bagi gereja-gereja besar. Waktu kita buka pelayanan-pelayanan di jalan dimanapun, di tempat-tempat yang tidak mereka jangkau, di kaum-kaum marginal, dimanapun ada pujian penyembahan, di sana tidak ada persembahan syukur, di sana tidak ada persepuluhan. Bahwa kita datang ke sana memberi mereka makan, peluk mereka, menangis dengan mereka. Itu yang seperti Yesus lakukan. Waktu 5.000 orang datang, Yesus bilang berikan mereka makan. Tidak peduli ada berapa uang kas waktu itu. Tapi lihat, lewat 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang makan. Sampai hari ini kami terus melayani, memberi makan orang. Gereja saya, Doni, selesai ibadah makan semua baru pulang. Kita harus memberi makan. Padahal jemaatnya lumayan banyak. Beri makan, beri makan. Kalau hari-hari ini gini Kak, yang saya temui. Ya, Waktu gerejanya masih kecil, ya, setelah ibadah makan. ya. Tapi kalau udah banyak, makin banyak, setelah ibadah udah yang makan pengerjanya doang. Ya. Makanya kembali lagi ke standar pencapaian. Ya, ya. Semua hanya bonus. Dan mulai sadar setiap pemberian yang dari Tuhan itu, dari Bapa, itu tidak ada bayangan pertukaran. Kalau kita diberikan pencapaian, diberikan anugerah untuk pelayanan besar, pelayanan kecil, pelayanan sedang, pelayanan yang tidak dianggap, itu yang kita tahu anugerah dari Tuhan. Karena semua pencapaian yang kita capai bukan karena kita. Ya. Rasul Paulus bilang, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus. Itu sebuah pencapaian Kristus yang dia sadari. Bukan dia lagi, tapi Kristus yang di dalam dia. Ya. Hari ini kalau kita menerima sesuatu yang dari Tuhan, ini bukan sebuah prestasi pencapaian, tapi ini gift, anugerah. Jadi kalau hari ini ada hamba Tuhan yang pakai standar itu, ya kita berdua janganlah. Ya, jangan. Kita ke depan. Amin. Bukan itu. Mari kita bangun semangat, spirit, bukan untuk aktivitas rohani, tapi kebangunan rohani, di mana semangat ini untuk membawa sebuah kesatuan tubuh Kristus. Mari saya tantang, kita bangun semangat ini. Amin. Kita bangun spirit kesatuan, spirit unity, salam unity, salam kesatuan. Bangun di kota ini. Waktu kita jawab doa Yesus seperti ini, lihat anak-anak yang broken, anak-anak yang hancur, mereka akan mengalami perjumpaan pribadi. Saya pernah kutip satu pernyataan dari Mahatma Gandhi. Saya enggak kenal Mahatma Gandhi, cuma lihat di foto. Kita lihat beliau ini kan botak, kacamata bulat, kulit hitam, baru bungkus seluruh tubuh dengan kain, karena dia itu kan ciri khas orang India. Itu dia mau kenal Yesus. Dia datang di satu gereja. Waktu dia sampai di sana,
dia diusir karena pakaiannya. Dia bilang begini, I like your Christ, but I don't like your Christians. Dia bilang begini, aku sangat menyukai Kristusmu, tapi yang dia lihat penolakan. Aku tidak menyukai kekristenanmu. Waktu dia temukan itu yang sementara terjadi juga sampai hari ini. Hari ini orang-orang yang mau datang mengenal Yesus itu akhirnya gagal. Kenapa? Penolakan. Respon penerimaan. Kalau kita mau melayani satu jiwa dan kita tahu latar belakangnya rusak, kita harus memiliki sebuah pengampunan kasih yang besar. Karena dia tidak mudah untuk dia masuk dalam pertumbuhan rohani secara gampang. Dia akan melewati banyak proses. Ya. Kita harus menerima. Gitu. Dia bilang begini. Waktu dia temukan itu, dia langsung kecewa. Dia yang harusnya mengenal Kristus lebih dalam saat itu, dia langsung melihat sampai hari ini. Makanya kalau cuma standar bangunan yang besar, semuanya yang besar. Coba kita telusuri hari ini. Kekristenan di kota Manado, hanya jiwa dari gereja satu, mereka kecewa pindah ke Gereja 2. gereja A, dari gereja A ke gereja B. Dan gereja A bilang begini, gembala di gereja B pencuri jiwa, ambil jiwa. Gitu. Ada hal yang kadang pemimpin tidak menyadari, bahwa pemimpin juga ada kelemahan. Saya don menyadari waktu ada orang-orang yang saya tuntun, yang saya bina, yang saya gembalakan, dan akhirnya mereka kecewa dengan pelayanan saya, dengan pribadi saya. Saya menyadari itu bukan karena kesalahan mereka. Saya harus lihat dulu, saya harus bercermin. Saya temukan ini kelemahan saya sebagai seorang pemimpin. Saya hanya ketemu dengan orang itu. Saya bilang, saya berdoa supaya kamu temukan tempat yang lebih baik, yang membuat kamu bertumbuh. Makanya hari ini pemimpin itu bukan cuma fokus pada pencapaian, fokus melihat dulu diri sendiri. Apakah benar-benar mereka menggembalakan? Apakah benar-benar mereka memimpin orang-orang yang sudah Tuhan bawa ke wadah mereka? Dengan terus mengembalakan dengan kasih, dengan pengertian, dengan kelemah lembutan. Karena kalau bilang gembala, kalau berbicara tentang kepemimpinan seorang gembala, kita butuh hati Tuhan untuk benar-benar mengembalakan mereka. Bukan sebuah pencapaian gedung, bukan sebuah pencapaian semuanya. Mereka bilang begini, Pastor Kifan dari awal pakai gedung, pakai tempat-tempat mahal. Coba beli lahan, terus bangun gedung fisik. Saya bilang, yang saya tahu, Yesus tidak bangun gedung. Yesus itu bangun orang. Yesus itu bangun rohani. Yesus itu ubah karakter. Di mana Yesus, di situ ada ribuan orang. Tapi juga ada tempat-tempat di mana Yesus datang kunjungi, orang-orang menolak. Tapi bukan dilihat dari situ. Hari ini saya mau bangun dulu orang-orang di dalam yang datang, anak-anak muda. Saya bangun mereka hari ini. Mereka mulai Tuhan percayakan bisnis, usaha. Ada menjadi manajer. Ada kembali ke dunia sekuler. Mereka dipercayakan menjadi pemimpin. Mereka datang, mereka tidak memiliki pekerjaan apapun. Waktu mereka datang, saya gembalakan, saya tuntun, saya bimbing. Hari ini mereka jadi penopang di dalam pelayanan kami. Waktu mereka berhasil, mereka selesai dibangun dengan firman, karakter mereka berubah, cara berpikir mereka berubah.
Mereka tahu kebenaran. Tiba-tiba Tuhan yang percayakan semuanya. Baik menjadi pengusaha, baik menjadi seorang pembisnis, baik menjadi pemimpin di setiap perusahaan. Ya. Dan orang-orang ini yang menopang. Saya bilang kalau gedung secara fisik terlalu mudah bagi Tuhan. Terlalu mudah. Terlalu mudah. Saya tidak mau mengikuti orang-orang yang hari ini Goals utamanya. goals pertamanya sebuah bangunan fisik. Ya. Cari donatur, cari Sponsor. sponsor, Cari orang kaya. cari orang kaya. Pastor Doni minta maaf. Saya sampai hari ini terus berdoa. Saya percaya kekuatan dari doa yang akan mendatangkan semua perkara-perkara ilahi. Yes. Bahkan membuka sorga untuk mencurahkan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika waktu Tuhan genap, saya pun terus mau diproses Tuhan. Karena jangan salah Pastor Doni. Saya takut dengan kesuksesan. Ya. Karena kesuksesan bisa membuat kita melenceng dari panggilan Tuhan. Bahkan hati kita bisa geser karena kesuksesan. Biarlah semua agenda Tuhan yang terjadi. Kalaupun Tuhan percayakan kita sebuah gedung, apapun itu, kita sadar tentang panggilan kasih karunia ini. Bagaimana terus kita fokus. Bukan tentang pelayanan yang wow, bukan tentang kelihatan rapi, melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat, kesembuhan. Tuhan tidak akan tercengang. Bahkan Tuhan tetap duduk di taktanya, duduk di kursinya. Kalau cuma lihat pelayanan seperti itu. Tuhan tidak bangga. Tapi kalau ada pelayanan yang membangun semangat kesatuan, dia berdiri dan bertepik sebelah. Keren kamu Doni, keren kamu Kifan, keren kamu ini. Saya percaya ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Masih banyak orang yang memiliki hati ingin menyatukan tubuh Kristus. Bukan lagi kepentingan manusia, tetapi kita sama-sama menjawab doa Yesus. Bukan tentang pencapaian gedung gereja, bukan tentang pencapaian hal-hal yang seperti yang mau dicapai oleh banyak-banyak pemimpin hari ini. Tetapi hari ini mari kita jawab doa Yesus. Doni, kehidupan hanya sekali. Perjalanan hidup hanya sekali. Ya. Mari kita ubah standar yang sudah menjadi standar selama ini oleh pemimpin-pemimpin gereja. Kita ubah standar hari ini untuk menjawab doa Yesus supaya kita menjadi satu tubuh Kristus. Yes. Supaya tubuh Kristus tidak lagi lumpuh, tetapi tubuh Kristus bergerak sebagaimana mestinya. Tangan melakukan fungsinya, kaki melakukan fungsinya, organ-organ tubuh yang lain terus melakukan fungsinya. Karena ada yang menjalankan semuanya, yaitu kepala Yesus Kristus Tuhan. Ya. Haleluya. Ya. Melayani tanpa menghakimi. Iya. Dan fokus untuk jiwa-jiwa. Nggak ada yang salah dengan bangun gereja. Nggak ada. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Mungkin banyak orang nanti salah paham. Oh berarti kita penentang, jadi jangan bangun gereja. Enggak. Kita nggak pernah menyalahkan tentang bangun gereja yang besar. Ya. Tapi jangan lupa visi utama yang Tuhan mau. Amin. Hati Tuhan tentang bersatu dan membangun gereja yang sesungguhnya, yaitu Amin. orang percaya. Amin. Diri itu sendiri. Amin. Pribadi itu sendiri. Amin. Jadi terakhir nih, Ya. pesan-pesan buat pemimpin-pemimpin gereja. Ya boleh 1, 2, 3 kalimat. Pesan-pesan yang mungkin bisa menyadarkan banyak orang yang mungkin hari-hari ini mereka sedang tidak lagi melakukan apa yang menjadi hati Tuhan. Amin. Buat generasi, buat hamba-hamba Tuhan. Yang mungkin banyak pemimpin yang terpisah dari agendanya Tuhan. Amin. Mereka membawa nama Tuhan tetapi melakukan tugas mereka sendiri. Ya. Harusnya kan kita membawa nama Tuhan Amin. dengan agenda Tuhan. Amin. Bukan mengatasnamakan Tuhan Ya. untuk kepentingan diri kita. Jadi boleh beberapa kalimat buat mendorong, merangkul dengan kasih Puji Tuhan. hamba-hamba Tuhan yang lain. Dahsyat Tuhan. Saya percaya hari ini lewat acara podcast dari Pastor Doni, saya sebagai hamba Tuhan ingin melihat kebangunan rohani. Pesan saya bagi rekan-rekan hamba Tuhan dan hari ini sudah menjadi pemimpin-pemimpin karena anugerah Tuhan.
Ingat pertama kali kamu dipanggil. Alkitab berkata, jangan jatuh lebih dalam lagi karena kehilangan kasih yang semula. Kembali pada kasih yang semula. Rendahkan hatimu. Melekat kembali dengan hati Tuhan. Supaya kita memiliki satu tujuan, yaitu menjawab doa Yesus. Inilah impian Yesus supaya gereja bersatu. Mari ini pesan saya untuk pemimpin-pemimpin. Mari merendahkan hati. Kita bersatu untuk kebangunan rohani, untuk kebangkitan yang besar bagi generasi kita selanjutnya. Akan terjadi lawatan yang besar bagi Indonesia. Mulai dari kita. Mari kita menyatukan hati. Menyatukan sebuah visi kita, yaitu menjawab doa Yesus. Agar kita menjadi satu. Bagi anak-anak muda, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan sementara menunggumu untuk dipakai Tuhan untuk menjawab doa Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Jadi ini perbincangan singkat kita. Nanti kita akan lanjut nih part 2. Tergantung dari respon saudara-saudara. Nanti kita akan bahas lagi. Jadi kita akan bahas banyak lagi. Banyak sekali yang kita bisa bahas sama-sama bersama Kak Given. Siap. Nanti kita pesan ini dulu yang kita sampaikan buat orang-orang. Terima kasih banyak Kak Given. Tuhan memberkati. Maju terus. Haleluya. Tuhan memberkati semuanya. Dasar, Haleluya. Oke.